Iya kepergok, oh rasanya iya kepergok, oh rasanya iya kepergok, oh cowoknya. Cuman kan nggak enak lah. Ya. Tapi gak direkam. Direkam dulu. Gak bisa kita. Gue gak apa-apa. Sehat. Kelihatannya gimana, Bun? Ya kalau secara fisik sih sehat. Tapi kan gak tahu. Oh iya, buka dulu nggak? Oke boleh. Mau buka yang mana? Hati maksudnya. Kirain Mikirnya. gitu. Enggak, maksudnya Bang mau buka kerudung Oh. boleh. Bebas kalau di sini bebas. Oh bebas. Bebas. Mau buka kerudung boleh, buka ya boleh lah. Buka kacamata ya. Buka hati untuk pengganti yang lama. Aduh. Ngomong hati. Gimana deh? Gimana Cak sekarang sama siapa? Sama siapa? Ya sama gue lah. Sama siapa? Ngapain lu nanya? Gue tuh lagi apa ya? Lagi tes kefokusan lu gitu. Oh, Oh, gitu. lu fokus nih. Ya kan? Tanya dong. Pengen ditanya juga ya. Sibuk apa? Gak ada pertanyaan lain apa? Sibuk apa? Nanya apa dong? Ya nanya apa aja. Gua kalau nanya lu udah punya pacar mah udah. Jangan, gak ada bilang. Tolong di skip ya nanti gak ada. Oh nggak ada, ini nggak ada. Ya nggak ada, itu nggak punya pacar ya? Gak ada, gak punya. Maaf ya sayang. Ini settingan sayang. Aduh, Ita. Saya kan bingung. Kita tuh setiap kali ketemu. Jadi kayak mau ngobrol tuh ngobrol apa ya? Kayak Kadang kita tuh iya kan, kalau ngobrol tiba-tiba aja kan ya, lagi siaran yang ngobrol-ngobrol aja. semuanya diobrolin. Bahkan kalau misalnya kita kayak nggak sengaja gitu, lagi on air juga ya suka kita bahas gitu kan. Karena emang seru-seruan aja sih gitu. Tapi hati aman ya. Aman. Tapi denger-dengar katanya kemarin sempat ada ribut ya sama seseorang yang apa ya? Seseorang yang Yang mana nih? dekat juga mungkin lo nya responnya kurang. Gak deket tapi tiap hari ketemu dan bareng. ada cekcok sedikit gitu. Ya gitu aja weh ya. Tolong dong penjelasannya say. Gentle dong. Jangan gentle mah cowok. Hey, kita sebagai perempuan juga harus gentle. Itu yang orang Nggak tahu tuh ya gimana. Bingung klarifikasi gitu. menanggapinya gimana? Menanggapinya bingung sih sebenarnya. Nah ini kan Mana sih anjir? Ya yang mana aja lah, yang pernah ribut-ribut kecil sama lu gitu. So, lu cara menanggepinnya gimana biar buat damai dan tidak terlihat orang-orang kalau sebenarnya ada masalah. gimana ya menanggapinya. Sebenarnya tiap hari ketemu gitu ya, cuman nggak tahu gitu, nggak pernah sapa-sapaan. Padahal tuh kayak ada guenya ada niat nih buat nyapa, tapi ngelihat dianya cemberut gitu kan, kayak nggak deh, dianya lagi apa ya, feeling apa, perasaannya lagi nggak enak, mungkin takutnya disapa sama gue nanti gimana Berarti gitu ya kan. lu lebih memilih untuk sama-sama diem. Sebenarnya dia sendiri yang bilang jangan diem-dieman. Dia sendiri yang bilang. Gue mengiyakan hal tersebut, tapi kenapa dijalani makin hari ke hari kok dia yang diemin gue? Nggak tahu sih ya, ini yang diemin tuh dia atau gue gitu, gue nggak ngerti. Sebenarnya Tapi lu juga nggak ada buat nyoba nanya dulu gitu? Atau lu tuh adalah salah satu perempuan yang nggak mau nanya duluan sama cowok? kalau Gitu nggak misalkan karena ada masalah kayak gini, gue bukan enggan ya, segan gitu loh kalau buat nanya tuh, kayak ada rasa nggak enak kayak gitu. Gak enak atau malas? Nggak enak, kalau malas nggak ada. Jadi gini loh, kan dia kayak gitu ibaratnya karena respon gue yang tidak mengenakan menurut dia, seperti itu kan. Dan dia melihat sikap gue ke dia yang menurut dia itu ibaratnya mematahkan lah, seperti itu. Berarti
kalau kata orang sekarang tuh ditinggal pas lagi sayang-sayangnya gitu. Yalah, Ya maksudnya mungkin Ya. seperti itu. Tapi ya gimana ya, mau ngajak ngobrolnya juga susah karena dianya kan tahu sendiri lah kalau dilihat kan kayak gimana gitu. Ada niat mau ngobrol tuh ada, cuman karena ngelihat dianya yang jutek ke gue gitu kan, ngelihat aja nggak mau kayaknya. Tapi lu gak ada kayak klarifikasi kalau misalnya gue juga bukan yang gak mau, tapi memang karena guenya belum ada Nah, feel gitu. kalau misalkan bahas itu waktu dia berani untuk ngomong bahwa dia ada rasa, dia bilang, iya gue sayang sama lo gitu kan, gue sayang sama lo Ca, cuman gue sadar mungkin belum saatnya, kata dia gitu. Terus gue cuma bilang maaf belum bisa balas perasaan karena kan tahu sendiri. Maaf belum, berarti akan ya. Nah nggak tahu kan, Ya, kan namanya kedepannya waktu ya, namanya kan kedepan waktu. nggak ada yang tahu gitu kan, makanya bilangnya belum bisa balas perasaan karena kan tahu sendiri. Seperti yang kemarin Ica pernah bilang bahwa Ica masih belum bisa untuk buka hati untuk yang lain Pernah kecewa ya. karena pernah Pernah kecewa. kecewa apa sih sampai cowok? Sampai jomblonya lama nih, ya kan? Ya ini jomblo udah berapa ya, 2 lah. 2 tahun ya. Gue tuh paling gak bisa kayaknya kalau sendiri. Kayaknya lu mah putus dikit cari yang lain gitu Iya. ya. Serius. Kalau emang pacaran tuh baru-baru kan, maksudnya kayak nyoba buat pacaran tuh emang baru-baru kan. Tapi kalau karena mungkin kalau dulu tuh gak pernah pacaran, terus tiba-tiba sekarang punya pacar, terus misal putus gitu kan, kayak gak bisa lama. Gak tahu. Ada apa yang bikin nyaman gitu apa gimana? Enggak, jadi kan satu, gue kan emang tipe orang yang nggak bisa sepi. Biasanya sepi tuh kayak Tiba-tiba nggak HP sepi. Iya gitu kan. Ya handphone sih rame terus ya, bohong banget kalau misalnya sepi gitu kan. Ada aja, tapi kalau misalnya gue nggak nyaman sama lo, nggak serk sama lo, ya nggak akan gue gubris. Gitu sih, jadi nggak pernah mau sendiri gitu. Tapi pernah juga ada sisi yang kayak pengen, gue juga pengen sendiri deh kayaknya, jadi kayak gue juga males bahas lo, maksudnya respon lo, gubris lo gitu kan. Tapi gimana ya, pengen juga gitu. Iya. Belum dijawab tadi, merasa kecewa apa? Kecewa, kalau dibilang kecewa ya kecewa, pernah di titik bener-bener kecewa banget sampai ya teman-teman tahu lah, teman-teman deket tahu sekecewa apa sih dulu, sampai apa pernah ditinggal sama Itu yang- berarti 2 tahun lalu. ya ada ya 2 tahun lalu. Berarti gara-gara cowok satu itu. Mungkin karena emang lagi ada masalah yang emang Berdampingan jadinya ya. iya masalahnya. ada masalah, terus ternyata masalah ini datang juga kan, kayak di apa ya, ibaratnya kayak diterpa terus kayak gitu loh. Kayak kalau tawuran lu keroyok gue gitu Nah, kan, kayak sendiri. kayak gue tuh dikeroyok mulu sama masalah tuh, dikeroyok mulu kan, gue bingung ya. Kayak nih dunia lagi nggak berpihak ke gue apa gimana? Soalnya gitu. bohong banget ketika ada orang yang bilang bukan lu doang yang punya masalah. Emang standar masalah orang tuh beda-beda gitu kan. Tapi ya namanya gue, maksudnya ketika gue mungkin lu udah pernah ngalamin gitu Iya. kan, dan gue baru, lu nggak bisa menjudge gue harus seperti lu gitu. Betul. Pernah nggak sih kayak misalkan lo lagi ada masalah nih, lo curhat nih ke teman lo, terus teman lo bilang, nih kayak misalkan ada orang ngasih saran atau ngasih opini lah kayak gitu kan, nih lu kalau punya masalah, gue tahu kalau masalah lo seberat apa, tapi lu lihat lagi deh ke bawah gitu kan, ada orang yang punya masalah lebih dari masalah lo, tapi nerima nggak sama opini kayak gitu? Ya enggak lah, gini loh, ketika gue curhat sama lo, berarti gue percaya lo bisa nenangin gue gitu. Bukan kalimat yang gue tahu kok gitu kan. Ya kalau misalnya, kalau emang lo tahu, lo pernah di posisi gue, berarti lo tahu kalau tuh nggak bisa menjudge gitu. Dan lo tahu lo nggak akan ngeluarin kalimat kayak gitu. Lo cukup kayak bilang apa ya? Kalau gue sih lebih sering kayak ngatain, jadi kayak serius gini doang mau gini. Jadi lebih kayak apa ya, kayak ngehajar mentalnya biar dia tuh ketika ada yang ngatain gitu ya mental dia tetap oke gitu. Dan buat nentangin sih bukan hal yang kayak gitu ya, maksudnya ketika kita cerita sama orang, berarti lo orang yang gue percaya dan gue cuma minta saran. Gue nggak butuh kalimat yang ya gue juga tahu kok, ya udah kalau misalnya lo tahu kasih saran gitu kan.
nggak harus bilang lihat ke bawah lihat ke atas gitu kan. Sebenarnya lu kira gue lagi olahraga kan enggak, sebenarnya secara tidak sadar juga kita kan ngelihat orang-orang juga punya masalah masing-masing, paham itu. Cuman untuk melihat kayak ini orang-orang yang punya masalah besar aja bisa sukses atau segala macam. Untuk bisa lihat ke situnya itu kan butuh proses yang lama, betul kan? Ibaratnya kayak masalah gue ini ibaratnya di kehidupan gue ini paling berat gitu kan ya. Kalau misalkan harus ngelihatnya ke bawah, iya paham gitu kan ya. Yang standar masalah orang tuh beda-beda. Nah, iya maksudnya kan kalau misalkan dibilang sebenarnya ada beberapa orang yang emang kalau misalkan Ica ajak curhat cepet gitu kan, ada yang ngasih saran kayak gitu. Cuman kayak yang bikin gak terimanya tuh, tolong dong jangan gitu dulu. Maksudnya lihat posisinya lagi drop-dropnya, lagi down-downnya, jangan dulu dikasih nasihat yang seperti itu. Kasih nasihat ya maksudnya kuatin, kayak gitu loh, kuat. Lo bisa, iya, nah gitu itu kan. kalau misalkan saran seperti itu kayak seakan-akan masalah gue tuh nggak berat gitu. Jadi kayak buat curhat lagi juga kayak ya udah males, Iya. akan menerima jawaban yang sama. iya, kayak itu aja yang dikasih saran. Cuman emang kita nggak bisa menuntut orang untuk selalu kasih saran karena ya mereka juga bingung karena mereka tidak mengalami masalah seperti itu gitu loh. Ih ya ampun, gue bijak banget. Berarti pernah sekecewa, belum jawab tadi masalah cowok, pernah sekecewa apa sama cowok sampai 2 tahun lebih ini jomblo? Ya bisa 2 tahun dibayang. tuh lama loh. Apa ya, kecewa banget lah. Ya kalau diselingkuhin gimana sih? Diselingkuhin, kecewa cuma karena selingkuh. Terus apa lagi? Ya Selingkuhnya sama siapa? Temen? sama cewek lagi lah. Maksudnya iya lagi sama teman atau sama yang gak lo kenal? Kalau dibilang yang nggak kenal mungkin nggak kenal karena dia masih apa ya, dibilang namanya orang kuliahan gitu kan, maksudnya mahasiswa baru lah. Oh, masih maba ya. Kayak itu. Ya. Berarti takut buat diselingkuhin lagi. Yang bikin gak nyangkanya itu tuh cowok. Aduh maaf ya, tuh cowok apa ya? Oh, pengen minta maaf. Ya, biar dia tahu aja, biarin. Kalau lu jangan tahu sebutin namanya. Enggak lah, jangan ya. Gue tahu. Nggak usah pak, diam. Maksudnya kayak ibaratnya gini, lu tuh diperlakukan layaknya seorang ratu, orangnya baik banget gitu kan, baik banget. Ya pokoknya dia baik banget, ya memperlakukan Ica seperti ratu, bahkan dia ngenalin Ica ke orang tuanya juga welcome ke Ica gitu kan, pernah dibawa ke keluarga besarnya juga gitu. Mobil lagi Jen. Oh nggak gitu ya? Itu Mobile Legend. Ibaratnya welcome to our family. Anjay. Oh my god. Udah dibawa ke keluarganya. Translate-nya ada di bawah ini. Iya, Maaf ya, makanya kayak ngerti. bayangin kayak awalnya yang Ica nggak nyangka Ica bakal ada rasa sama dia. Tiba-tiba ada ya. Itu kan Tiba-tiba karena waktu. ada. Nah itu dia. Bayangin di awal nembak manis banget. Lu yang on Sya, namanya laki, namanya orang bukan laki deh. Lu nih misal pengen handphone baru ke emak lu, pasti kan lu nyuciin bajunya, nyuciin piringnya, baik-baikin dia, beliin dia bakso, gitu kan? Iya sih. Cuman yang bikin nggak nyangkanya itu apa ya? Selingkuh sama temen kampus gua. Lu bayangin, dan waktu itu gua lagi jalan. Berisik nih bapaknya. Ya pokoknya yang bikin gak nyangkanya itu kan ibaratnya ya dia sebaik itu, apa ya, yang pernah Ica bilang kalau dia itu anaknya tertutup lah, introvert gitu kan. Terus Ica saranin untuk mulai terbuka gitu kan, ikut ini deh gitu kan, bersosialisasi lah gitu, jangan sama Ica mulu, maksudnya gitu kan, takutnya dikatain bucin segala macam gitu kan sama teman-teman. Nah mulailah dia cari teman segala macam. Setahun sih, beberapa bulan kemudian, 8 bulanan lah, beberapa bulan gitu Ica lupa, udah ada yang berubah nih, udah mulai ikut aktif, kayak ikut bukan organisasi, kayak apa sih, kayak ibaratnya apa sih kalau misalkan ini kalau mau masuk kuliah teh apa namanya, ospek jurusan dia ikut ya gitu kan, dia jadi yang ospeknya. Nah mulai dari situ kok mulai berubah gitu kan, firasat kayak jangan-jangan dia dekat sama cewek lain. Tapi kayak
si hati teh bilang kayak enggak kok, dia kan lo baik banget sama lo gini gini, tapi di sini bilang kayaknya iya dia dekat, di sini enggak, di sini kayak susah buat sinkronnya gitu kan. Dan lu terlalu pakai hati, ya pakai logika. nah itu salahnya gitu Dulu kan. sih gue juga gitu sih sama. Kadang orang tuh emang harus kena pukul dulu gitu kan, harus nabrak dulu, harus kena teguran dulu baru Betul, iya bener banget. Terus ketahuannya yang bikin seseknya itu emang kita lagi bukan berdua sih, ibaratnya kayak nggak jalan, lagi field trip bareng-bareng kan ke salah satu kota gitu kan. Nggak semuanya tahu field trip, tolong jelasin. Field trip itu jadi kayak study tour gitu, jalan-jalan gitu ke salah satu kota. Dan sebenarnya dari kampusnya itu cuma nyediain 3 hari. Cuman kita berinisiatif lah, teman-teman aku, dia sama teman-teman kita kan, kita tuh satu circle gitu kan temenannya. Gak ngerti circle apaan. Satu tongkrongan lah ibaratnya gitu, satu tongkrongan. Terus udah kayak gitu nginep lah di salah satu rumah gitu kan, kayak villa gitu, nggak villa sih, rumah. Homestay. Ya, homestay. Nah, kebetulan di hari kedua itu emang ada rencana buat ke salah satu tempat wisata di sana. Nah, sebelumnya itu kan ngurus-ngurus buat kayak nyewa mobil segala macam kan. Kebetulan dia yang ngurusnya gitu kan. Pas ngurus mobil segala macam, kebetulan itu lagi siang. Bareng cewek lain. Iya, lagi siang itu Ica mergokin di HP. Berarti itu masih satu apa ya? Kalau siaran tuh 1 jam bareng gitu. Maksudnya kayak satu waktu. Iya, kepergok. Jadi dia lagi tidur. Karena emang saking penasarannya ada apa sih di balik berubahnya dia itu kan. Dicek lah gitu kan. Awalnya itu ketahuan satu perempuan. Iya, pokoknya awalnya itu ketahuan satu perempuan. Ternyata ada perempuan lain juga gitu loh. Jadi nggak satu. Iya, nggak satu gitu loh, dia ngedeketinnya. Ternyata beger ya, ibaratnya kayak beger, puber lagi gitu. Terus kayak gimana sih mergokin sendiri kan kadang sakit banget gitu kan. Oh, lu baca chattingnya. Ica scroll. Udah tuh. Terus Ica iseng aja nanya ke dia nih, mau ngobrol dong gitu. Enggak dulu. Cak turun ke bawah di meja makan, curhat ke temen Ica, nangis dong Ica gitu kan, nangis segala macam, dipanggil lah si ini kan, turun dia. Kenapa? Sini sana nangis gitu. Ajak ngobrol aja katanya gitu kan, ajak ngobrol segala macam. Ica keluarin dong semuanya. Kenapa gini. Dia awalnya bilang cuman teman aja gitu kan ya Ica. Apa ya? Keluarin aja semua yang udah Ica lihat gitu kan. Ica kayak gini, pacar lo tuh gue apa dia gitu kan, kenapa lo lebih intens chatan sama dia dibanding sama pacar lo sendiri. Kayak gitu, lo kemana-mana aja pergi ngabarinnya ke dia, sedangkan ke lo gue enggak. Tahu-tahu dia udah di sini, dia udah di sini gitu kan. Kayak waktu itu juga pernah, jadi ada salah satu matkul yang suruh bikin event, dia datang tuh ke event Ica, tapi dia nggak ngabarin duluan ke Ica. Tahu-tahu dia udah di sana, ternyata dia ngabarin si cewek itu dulu. Kayak ternyata dibalik kebaikan lo itu lo kayak gini gitu loh. Berubahnya terlalu drastis. Bukan apa ya, bersembunyi di balik topeng. Mungkin Iyalah. kadang Ica berpikir positif gini ya, oh mungkin emang dulu dia sebaik itu, cuman karena udah ibaratnya apa ya, udah mengenal dunia luar lah kayak gitu. Udah gitu milikin loh. lo juga gitu kan. Jadinya udah mengenal dunia luar seperti itu. Dan yang bikin seseknya lagi, Ica masih ingin mempertahankan gitu kan. Ica bilang yuk kita mulai dari nol lagi gitu kan, kita apa sih ibaratnya kayak perbaikin lah gitu kan semuanya. Dia nggak mau, dia bilang gini, aku sayang sama kamu tapi aku nggak mau nyakitin kamu. Kayak hey, Itu kayaknya kalimat yang emang kemarin juga gue denger dari satu cowok yang sama ngehianatin juga. kayak apa ya, basi juga sih sebenarnya kata-katanya juga gitu kan. Tapi ya dari situ kayak sesek, gila lo yang nyakitin gue tapi lo yang ninggalin gue gitu. Ternyata memang hal atau sesuatu yang
sulit buat dilupain ya pengkhianatan. Bener sih kata apa ya, kayak adalah lagu gitu kan, pisah mah mudah ya kan, pisah itu mudah, yang gak mudah apa ngelupain kan. Memorinya itu loh. Memorinya. Buat apa ya, kalau buat ngapus semua kenangan ini kan maksudnya di handphone adalah kayak Iyalah foto segala macam. Iya. chatting. Untuk ngapusnya itu baru kemarin-kemarin. Baru banget kemarin-kemarin. Kayak apa ya? Udah deh mencoba untuk Kenapa nggak dari awal? Gak dari awal, kenapa ya? Karena masih ada rasa. Percaya bakal balik lagi? Oh my god. Karena apa ya? Mungkin karena entah dari sikap orang tuanya yang masih welcome ke Ica gitu kan, kayak masih, bahkan sampai sekarang pun kadang masih suka nanya kabar segala macam gitu kan. Mulai dari situ, oh mungkin ada kesempatan, oh mungkin ada buat dia bisa balik lagi kayak gitu. Kadang ngomongnya kan kayak, Teteh main sini dong. Cuman kan buat apa sih gue main ke sana gitu kan? Iya, Kalau bukan anaknya yang mau gitu. Sampai sekarang sangkanya gue yang capak. nah, kadang ada keinginan buat kayak bilang ke si cowok ini kayak cukup dong, udah dong, maksudnya kayak udah untuk si mamah teh ke aku. Tapi aku nggak bisa ngomong kayak itu karena oh mungkin ya ini cara jaga silaturahmi mereka ke aku tuh gini gitu. Iya, tapi kan lo juga nggak bisa egois lah. Maksudnya egois tuh kayak ya mungkin lo bisa dengan segampang itu ngelupain, tapi dengan cara lo, ibu lo selalu chatting gue, nanyain kabar gue, ya gue juga gak akan lambat buat ngelupainnya. Apalagi kalau harus disuruh main dari gue datang ke rumah lo, dan kemarin gue ke rumah masih sebagai cewek lo, dan sekarang enggak, tuh rasanya beda banget. Beda, canggung banget. Tapi kadang terakhir aku main ke rumah dia tuh emang keadaannya udahan. Karena emang ada satu project yang emang bareng sama dia, harus bareng ngerjain di rumah dia. Dan ternyata kayak apa ya, masih seperti dianggap sebagai si ceweknya dia gitu loh, ibarat kayak kayak maksudnya kayak nggak ada rasa malu gitu loh. Maksudnya kan kalau misalnya kita mau tamu lain kan nggak ada bantuin ini dulu teh gitu kan. Kalau waktu itu teh tolong dong bantuin ini dulu, bantuin kayak apa ya, masih ada rasa welcome-nya itu gitu loh. Bukan gak terima sih, sebenarnya seneng. Iya, Cuman iya. berat di sininya.